dampak usia terhadap kestabilan emosi. 5 menit pertama saya ingin menyamakan persepsi dulu, ya, tentang usia dan emosi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan manusia ada 4 pertanyaan pokok yang harusnya kita bisa jawab dengan pasti. 4 pertanyaan pokok ini harus dijawab dengan pasti. Yang pertama adalah siapa saya? Itu harus dijawab dulu. Who am I? Pertanyaan yang kedua, dunia ini apa sih? Tempat kita hidup ini. What is the world? Kalau kita udah tahu siapa kita, dan kita sudah tahu dunia ini apa, maka kita akan tahu what is the purpose of my life in the world. Apa tujuan hidup kita di dunia ini. Dan yang terakhir, who is the creator? Siapa yang menciptakan kita? Nah, kalau membahas ini nggak akan selesai. Saya akan batasi untuk membahas tentang siapa kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membedakan kita manusia dengan binatang? Kalau seekor kucing, kita taruh 1 tahun di kandang ayam bersama dengan ayam, kucing nggak pernah berubah. Tingkah laku polanya itu tetap kucing, tidak akan berubah menjadi ayam. Coba perhatiin. Anak elang ditaruh di ayam juga nggak akan berubah, dia akan tetap sebagai elang. Tapi manusia, anak pendeta, taruh, kasih sama pencoleng. 1 tahun aja, dia akan jadi pencoleng. Nah, ternyata lingkungan itu amat sangat mempengaruhi yang namanya manusia ini. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, di dalam relasi, hubungan, itu banyak memang ditentukan oleh usia. Memang cukup menarik kalau kita lihat usia manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3. Ya. Kitab Kejadian 6 ayatnya yang ketiga, coba kita buka, apa dikatakan di sana. Kalau ada yang sudah dapat, boleh baca. Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Sudah ada yang dapat? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja, itu dibuktikan Musa umurnya 120 tahun saja. Adam memang hampir 1000 tahun, ya. Tetapi lama-lama tambah berkurang, ya. Bahkan ya di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, ya, itu dikatakan seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa umur kita itu 70 tahun, kalau kuat tuh 80 tahun. Tapi setelah 80 tahun kebanggaannya apa tadi? Ya, sakit penyakit. Ya. Nah, jadi ada penurunan, ya, penurunan dari kekuatan kita sebagai manusia. Ya, saya nggak akan menjelaskan lagi bahwa itu adalah pengaruh dosa dan sebagainya. Ya. Tetapi fakta itu menunjukkan bahwa semua orang itu pasti akan mati di saat usianya memasuki 70 dan 80 tahun. Oh, Pak Anan, ada yang sampai 90 tahun, yes. Tetapi itu cuma 1-2 sekarang. Ya. Langka sekali orang bisa melampaui umur 80 tahun. Nah, kalau kita lihat kategori umur menurut Depkes, ya, Departemen Kesehatan, itu
ada dibagi-bagi. Ada masa balita itu umur 0 sampai dengan 5 tahun. Ya. 0 sampai 5 tahun dikatakan itu balita, kalau di bawah 3 tahun batita, kan gitu ya. Kemudian ada masa anak-anak. Masa anak-anak itu adalah 5 sampai dengan 11 tahun. Itu masa anak-anak. Nah, masa remaja awal, kalau kita punya anak-anak remaja itu, umur 12 sampai 16 itu remaja awal. Ya, remaja awal. Kemudian ada masa remaja akhir. Nah, remaja akhir itu 17 sampai dengan 25. Gitu, ya. Makanya kalau kita lihat remaja-remaja ini lucu-lucu gitu ya. Kalau udah mau menginjak 25 tahun, apalagi yang wanita, wah, udah gelisah gitu ya. Karena masa remajanya akan berakhir. Kalau umur 12 atau 15 tahun, kalau ada datang cowok, siapa lu? Gitu ya. Umur 20 mulai berubah. Bukan siapa lu, tapi lu siapa? Gitu. Dan umur 25, siapa aja? Gitu ya. Enggak nyinggung, tapi ini fakta aja. Ya. Nah, kemudian masuk masa dewasa awal. Dewasa awal itu mulai umur 26 sampai dengan umur 35. Ya. Nah, jadi kalau sekarang di sini ada yang usianya udah masuk 26 dan menjelang 35, Anda sudah memasuki dewasa. Ya. Nah, nanti kita akan bicara dewasa itu apa. Kemudian masa dewasa akhir kapan? Nah, dewasa akhir adalah 36 sampai dengan 45 tahun. Nah, ini dewasa akhir, udah berakhir nih. Masuk kemanakah? Setelah 46 tahun. Jadi di sini kalau ada yang sudah 46 tahun sampai dengan 55 tahun itu memasuki masa lansia awal. Lansia awal, lansia adalah lanjut usia gitu ya. Ini memang lucu nih. Saya waktu bikin ini ketawa sendiri, garuk-garuk gitu ya. Kayaknya kemarin baru 17 gitu. Kemudian masa lansia akhir itu berapa sih? Ini menurut Depkes nih ya. Itu lansia akhir itu umur 56, udah masuk akhir tuh. Sampai dengan 65. Kalau di sini sudah ada yang 56, itu sudah berakhir masa lansianya. Masuklah ke masa apa? Masa manula. Masa manula itu usia berapa? 65 sampai out. Itu menurut Depkes. Nah, kalau WHO membagi lagi. Ya. Ada dikatakan kalau di WHO dibagi 4, ada usia pertengahan. Wah, jadi tengah baya itu disebutnya ya. Itu middle age. Middle age itu umur 45 sampai 59 tahun. Itu middle. Nah, kalau lanjut usia, elder life, itu umur 60 sampai dengan 74. 60-74 udah lanjut usia tuh. Ya. Nah, kalau lanjut usia, tua, tambah ada tuanya lagi, ya, itu 75 sampai 90. 90 tahun. Nah, kalau usia sangat tua, itu very old, ya, itu di atas 90 tahun. Ya. Nah, ini kira-kira pembagian, ya sekarang kita bertanya saja sama diri kita masing-masing, kita sudah ada di tempat yang mana. Kalau Anda sudah hampir mendekati 70, bertobatlah. Kenapa? Ya karena memang Alkitab kan yang bilang, ya usia manusia itu sampai 70 tahun. Ya kalau kuat itu juga kan, sampai 80 tahun. Tapi habis 80 tahun, ya udah, sakit penyakit dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi hukum, ya orang yang dianggap dewasa, tapi nah kita sebelum kita memasuki dewasa, kita persamaan persepsi dulu ya. Yang dimaksud dengan dewasa itu apa sih? Kalau Pak Netsen, menurut Pak Netsen dewasa itu apa Pak? Dewasa, kita melihat dari sisi umur aja dulu ya. Iya. Dari sisi umur ya sudah boleh dikatakan di atas 25. Di atas 20, 26 ke atas ya. Dewasa ya. Kalau Pak Yudi? Apa udah ada kumisnya gitu baru dewasa? Sudah dapat
dapat dikenakan saksi hukum. Pak Rudi, dewasa? 25 tahun ke atas. Nah, coba bagaimana hukum mengatur ya tentang usia dewasa. Nah, ini kita harus tahu juga ya, harus tahu juga. Di dalam pasal 330 KUH Perdata itu dianggap dewasa itu 21 tahun. Ya, dulu itu 21 tahun atau sudah menikah. Nah, itu dianggap dewasa, ya. Tetapi undang-undang perkawinan yang dianggap usia dewasa adalah usia 18 tahun. Gitu, ya. Nah, tapi anehnya dikatakan dewasa 18 tahun, tapi kalau laki-laki boleh menikah umur 19, perempuan 16. Gitu, nggak konsisten dia. Ya. Bilang 18, tapi kalau laki-laki 19 tahun, perempuan itu 16 tahun. Ya, dianggap dewasa. Kemudian undang-undang pemilu itu 17 tahun. Ya, kemudian undang-undang perlindungan anak 18 tahun. Kemudian undang-undang kesejahteraan anak itu 21 tahun. Kemudian jabatan notaris, ya, undang-undang jabatan notaris itu 18 tahun baru bisa menghadap ke depan notaris. Kalau di bawah itu harus diwakili, gitu ya. Jadi kita harus ngerti juga tuh kalau mau menghadap notaris bawa anak belum 18 tahun jangan dibawa-bawa. Gitu ya. Kemudian kompilasi hukum Islam itu 18 tahun, ya. Pengadilan anak 18 tahun. Undang-undang hak asasi manusia itu 18 tahun. Undang-undang pornografi 18 tahun. Ya. Kewarganegaraan Republik Indonesia 18 tahun dan pemberantasan tindak pidana orang juga 18 tahun. Ya. Jadi yang dianggap dewasa itu 17, 18, ya 21, ya memang belum ada keseragaman di dalam undang-undang kita, ya. Tetapi kalau sudah menikah walaupun umur 15 tahun itu sudah dianggap dewasa, gitu. Nah, tetapi ada juga beberapa pengecualian, ya. Orang yang meskipun dewasa tetapi dianggap sebagai anak-anak. Nah, itu disebutnya itu di bawah pengampuan, ya. Orang yang mentalnya agak terganggu misalnya, ya, walaupun dia umurnya sudah 21 tahun, ya, tetapi dia nggak bisa diminta untuk pertanggungan jawab, ya. Nah, jadi intinya adalah dewasa kuncinya adalah apa? Responsibility. Ini kuncinya. Ya. Jadi siapapun dia, ya, yang akan dituntut adalah responsibility. Nah, ada menarik perkataan-perkataan apa yang di dalam firman Tuhan katakan, ya. Saya akan bacakan contoh misalnya di dalam Pengkhotbah 10 misalnya, ya. Ini salah satunya. Ayat yang ke-16 sampai 18 bunyinya seperti gini. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, nah itu. Dan pimpinan-pimpinanmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pimpinan-pimpinanmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan robohlah, bocorlah rumah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kadang-kadang kita agak bingung gitu ya. Paling enggak harus 3-4 kali baca. Seperti kita kalau perjanjian baru itu kita membaca kitab Paulus yang ditulis oleh Paulus, ya. Itu enggak gampang. Nah, apa yang dimaksud di sini? Rajamu anak-anak. Kalau kita dipimpin oleh seorang anak-anak, ya, bagaimana? Sulit sekali dimintai pertanggungan jawab. Nah, di negara kita aja banyak sekali yang tidak bertanggung jawab. Contoh, pimpinan-pimpinan kita yang semuanya udah masuk ke, mungkin udah lewat lagi masa remaja, mungkin udah lewat lagi masa dewasa, udah masuk masa lansia, tetapi tingkah laku mereka, kenapa ada korupsi? Ya, kenapa? Pertanyaan saya sederhana jawabnya, karena nggak ada tanggung jawab di sana. Kalau dia bertanggung jawab terhadap negara ini, dia tidak akan melakukan korupsi. Sebutlah apapun. Orang memakai narkoba. Ya sebabnya kenapa? Karena dia nggak punya rasa tanggung jawab itu. Kalau dia bertanggung jawab terhadap masa depannya, dia tidak akan
jatuh kepada narkoba. Tanggung jawab. Menarik lagi ada di dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan gini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Saudara-saudara yang terkasih, saya tumbuh sebagai seorang yang jauh dari pergaulan yang baik. Tetapi beruntung saya bisa duduk di sini dan berdiri di sini. Jauh sebenarnya yang membentuk saya bukan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan sayang. Makanya dikatakan seperti ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kenapa harus pada waktu muda? Ya, seorang itu memikul kuk. Anak-anak kita mungkin udah mulai menginjak remaja. Mulai masuk ke dunia remaja. Harus kita berikan tanggung jawab. Harus kita berikan, kita pikulkan kuk di atas mereka. Supaya apa? Supaya mereka terlatih. Ada saya dapat cerita ya, dari orang begini. Orang ini orang kaya sekali. Ya. Mereka ada pembantu, ada supir, ya, ada asisten pribadi anak-anak. Gitu ya. Bayangkan anak umur 10 tahun pulang sekolah. Ya, itu begini. Datang langsung begini. Bi! Sepatu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Bi, minum. Coba kita lihat nanti besarnya kayak apa. Siapa yang salah di sana? Orang tua. Orang yang seharusnya mendidik anak-anak. Seperti firman Tuhan katakan, didiklah anakmu pada saat dia apa? Duduk, pada saat berjalan, pada saat tidur. Didik dengan didikan Tuhan tentunya. Nah kadang-kadang kita lupa, ya kan? Supaya nyaman, supaya aman, gitu ya. Supaya nggak gerecokin, ya udah dikasih asisten tuh anak-anak. Itu saya ada, saya ada ya teman saya begitu memperlakukan anaknya. Ada asisten pribadi yang bawain tasnya, gitu ya. Waduh, itu saya nggak tahu gedenya kayak apa. Ya. Tetapi Tuhan katakan di sini, ya, dikatakan adalah baik bagi seorang pria. Kenapa pria? Baik, kenapa pria? Kenapa enggak adalah baik seorang wanita? Enggak. Karena pria adalah akan menjadi kepala. Bayangkan kalau misalnya dari kecil anak itu nggak punya tanggung jawab. Dapat istri, gagah berani. Ya. Dia akan kehilangan tongkat komandonya. Dia akhirnya jadi seorang yang gampangan. Ya, nggak punya ketetapan, nggak punya kedewasaan, nggak punya tanggung jawab. Semuanya pada saat berjalan rumah tangga dia akan bilang, terserah mama aja deh. Ini anak-anak pak kita mau kesolahkan di mana? Terserah mama aja deh. Mah ini kita mau makan di mana? Terserah mama aja deh. Semuanya terserah mama. Surrender fully to mama. Akhirnya jadi anak mama. Ini nggak bagus. Istri saya keras, tapi saya tetap pegang tongkat komando. Mungkin istri saya 99%, tapi 1% tongkat komando ada di saya. Boleh, gak apa-apa. Ya. Saya juga bangga istri yang cakap, katanya dikatakan seperti ini. Amsal 31 ayat 15. Istri yang cakap nih ya, istri yang cakap tuh begini. Ia bangun kalau masih malam, ya, lalu menyediakan makan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada
pelayan-pelayannya yang perempuan. Artinya apa? Seharusnya seorang istri harusnya lebih duluan bangun daripada suami. Seharusnya. Tapi sekarang banyak kan suami yang bangun duluan daripada istrinya. Karena istrinya lebih berat kerjanya di siang hari mencari nafkah. Banyak yang seperti itu? Yes. Nah, ini juga polanya bisa jadi berubah, ya. Nah, kembali lagi kita bicara tentang hal yang dewasa. Jadi dewasa adalah terkait dengan tanggung jawab. Sederhana. Ya. Ini kalau kita bicara tentang tanggung jawab. Nah, makanya dikatakan di peraturan Depkes ini membagi mana-mana, ya, dewasa, mana-mana anak-anak, ya. Karena ini yang perlu juga kita ketahui, ya. Contoh ya, apakah anak-anak itu sudah dapat dikenali enggak sih tanggung jawabnya itu ya? Udah kelihatan belum sih ya? Kita dalam Amsal 20 ayat 11 dikatakan begini. Anak-anak pun dapat dikenal dari perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi dari anak-anak aja udah kelihatan. Pak, Bu, anak umur 5 tahun udah bisa bohong belum? Siapa yang ngajarin? Belajar dari mana? Pasti belajar dari orang yang paling dekat dengan mereka. Nah, bahayanya ya, kita sering kadang-kadang menitipkan anak kepada pembantu. Pembantu yang membesarkan anak ini. Padahal usia batita ya di bawah 3 tahun itu usia emas. Usia pembentukan seseorang ya. Itu akan menjadi apa? Di bawah 5 tahun juga sama. Makanya ini masa-masa emas ini sebenarnya 5 tahun. Tapi saya juga dulu fail sama nyonya saya. Ya, kadang-kadang makanya kita berusaha keras sekali ya untuk nguber itu. Saya biasakan anak-anak saya itu dari SD ya sampai dengan kuliah itu saya antar. Saya antar kuliah enggak. Saya antar ke sekolah. Kadang-kadang saya ngantar Glory dulu, baru kemudian Andika. Tiap hari. Saya jejelin terus firman Tuhan. Kadang-kadang kita perjalanan bisa 1 jam, 1,5 jam. Apa boleh buat? Ya, sudah. Karena 2 Timotius 3 ayat yang 16 kan secara jelas katakan, segala tulisan yang difirmankan Allah, itu berguna untuk mengajar. Berguna untuk menyatakan kesalahan. Berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dan membentuk kita dalam kebenaran. Makanya saya akhirnya apa? Tuhan, saya nggak bisa deh. Ya udah, kita ajar aja. Ya ngerti, nggak ngerti, ya kalau nggak ngerti ya kita tanya. Makanya kita sebagai orang tua itu dituntut harus mengerti firman Tuhan, sehingga pada waktu anak kita bertanya, kita harus tahu jawabannya. Nah kalau misalnya anak kita bertanya, kita nggak tahu jawabannya, waduh, bahaya sekali. Ya. Nah ini, responsibility kita sebagai orang tua. Ya. Saya akan untuk terkait dengan dampak usia terhadap kestabilan emosi. Nah sekarang saya masuk tadi kalau kita kan bicara tentang usia, bicara dewasa, kita tahu ya, key-nya adalah responsibility. Nah sekarang emosi. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Coba kita mau persepsi sama dulu ya. Pak Julius, kalau menurut Pak Julius, emosi itu apa sih Pak? Ini bukan tes ya? Enggak, ini kan kita sharing. Gitu ya. Menurut, bebas aja, kita bebas. Sesuai dengan kognitif kita, pengertian kita. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dewasa? Dengan emosi. Ya? Marah. Oh itu bentuk-bentuknya ya. Kalau, Pak siapa namanya? Lupa. Ya?
Niko, kalau Pak Niko apa? Emosi itu apa sih? Itu ya. Ibu Nona, emosi apa? Oke, saya coba bacakan kalau ngerti ya. Ini saya akan bacakan pengertian daripada emosi menurut siapa itu? Daniel Goldman. Itu tukang bakso yang ada di ujung. Daniel Goldman itu seorang psikolog yang terkenal sekali. Kan Pak Yakub Susabda kemarin juga mengutip ya Daniel Goldman. Saya langsung buka tuh Daniel Goldman apa. Dia katakan begini, unsur-unsur kecerdasan emosi adalah pertama kesadaran diri. Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang ia rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis dan atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kemudian, unsur yang kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri adalah pengelolaan impuls dan perasaan yang menekan. Dalam kata Yunani kuno, kemampuan ini disebut soprosisne, ya, hati-hati dan cerdas dalam pengaturan kehidupan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang terkendali. Bingung kan? Nggak apa-apa. Terus unsur yang lain, motivasi. Ya, motivasi adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu untuk mengambil inisiatif, untuk bertindak secara efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kemudian ada lagi unsur yang keempat, empati. Ini unsur emosi ya, dalam emosi katanya. Empati adalah memahami perasaan dan masalah orang lain dan berpikir dari sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang mengenai hal. Menurut Goldman, kemampuan penginderaan perasaan seseorang sebelum yang bersangkutan mengatakan merupakan intisari empati. Bingung lagi kan? Saya aja bingung. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dengan cermat, membaca situasi, dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan untuk bekerja sama dengan tim. Bingung. Itulah psikologi. Dan saya nggak mau bikin Anda bingung. Bagaimana yang gampang? Ah ini. Saudara-saudara yang terkasih, ya saya nggak akan jabarkan lagi. Tetapi yang namanya manusia itu, ya sebagai pribadi itu biasanya mempunyai 3. Apa itu? Yang pertama adalah rasio, oke? Ya. Yang kedua adalah emosi. Ah ini yang disebut tadi ini, ya. Dan yang ketiga apa? Kehendak. Rasio, emosi, dan kehendak. Itulah yang namanya manusia yang punya pribadi. Nah, rasio itu apa sih? Ini baru emosi. Kalau saya bacakan lagi, rasio menurut siapa tadi itu? Daniel Goldman, tambah bingung kita. Oke, tapi saya akan memberikan definisi yang mudah. Saya sudah kristalisasi apa yang saya baca, ya, menjadi suatu kesimpulan yang mudah untuk kita cerna. Mulai dari rasio. Makanya kalau Pak Pendeta Stephen Tong, rasio dia selalu menunjukkan di sini, kepala ke atas ini rasio. Setengah badan begini, ini namanya emosi. Dari pinggul ke bawah, itu namanya kehendak. Nah jadi apa itu rasio? Rasio adalah identik dengan akal. Identik dengan pikiran. Makanya manusia itu manas artinya apa? Bahasa Sanskerta itu artinya pikiran. Manusia adalah si pemikir. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Walaupun kita sama-sama dibentuk dari tanah. Apa itu akal? Apa itu pikiran? Apa itu rasio? Secara sederhana saya katakan begini. Rasio atau akal atau pikiran adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk memisah bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya kehidupan manusia itu dualistik. Bu, ibu dibilang cantik karena ada yang jelek. Bapak dikatakan kaya karena ada yang miskin.
Pak Netsen dikatakan pendek karena ada yang tinggi. Oke? Bukannya pendek beneran, enggak. Ini kan cuma umpama, jangan tersinggung. Ini kan ya, supaya masuk ke ini kita nih. Ya. Semuanya kita hidup di dalam dualistik. Beritahu kepada saya, di mana ada di dunia ini kehidupan yang bukan dualistik? Semuanya dualistik. Ada gelap, ada terang. Ada sehat, ada sakit. Semua. Ya. Kenapa Pak Yudi? Ada yang? Oh, ada yang sedang. Iya. Iya. Boleh. Itu keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ada banci juga kan gitu ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Tetapi yang penting kita sekarang dapat dulu ininya nih, clue-nya ya. Bahwa yang dimaksud dengan pikiran atau akal atau rasio adalah kemampuan kita untuk memisah bedakan ya, mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, sekarang kita bicara emosi. Kalau kita ngikutin nih ininya Daniel Goleman, pusing. Nah, saya kasih lagi definisi yang paling sederhana. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah proses. Kalau tadi kan kemampuan untuk memisah bedakan. Nah, emosi adalah proses berpikir yang mendalam. Ya. The deep of thinking. Berpikir yang mendalam sehingga menimbulkan asa. Oke? Contoh Pak Rahmat. Pak Rahmat maaf ya. Kalau saya bilang begini, Pak Rahmat, Anda kurang ajar ya. Udah saya tinggal pergi nih. Ya. Pak Rahmat kira-kira mikir nggak, kenapa kok Pak Anan mengatakan kurang ajar? Kalau Pak Rahmat cuek, nggak jadi terjadi apa-apa. Itu namanya diproses akal di sini. Ya, masih cuma paling. Udah. Tetapi kalau udah emosi nih, berpikirnya mendalam, ya, impulsnya dari saya, ya saya katakan, Pak Rahmat kamu kurang ajar ya. Nggak kasih alasan nih, mikir nggak kira-kira? Pasti mikir, kenapa kok Pak Anan menyatakan saya kurang ajar? Berpikir terus, berpikir. Bisa dua loh yang didapat perasaan. Ada perasaan, oh mungkin saya ada yang salah. Wah, menyadari itu. Tapi Pak Rahman bilang, kurang ajar ya Pak Anan ya. Saya udah baik-baik begitu. Ya. Akhirnya perasaan, menimbulkan perasaan apa tadi? Emosi tadi. Ya, berpikir yang mendalam tadi. Kecewa kan? Pastilah paling tidak kecewa atau marah. Betul kan? Jadi itu emosi itu. Nah, makanya emosi itu asal katanya itu move, ya, menggerakkan. Jadi kalau emosi itu pasti ada dorongan, ada gerakan. Ya, itu emosi. Nah, dorongannya kalau keras sekali itu namanya emosional. Ya kan? Ibu pernah marah sama Pak Rahmat? Ya, emosional pernah? Ya saya nggak tahu, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Ya, tapi kemungkinan pasti ada. Ya apalagi Pak Rahmat pernah di SMS-nya, wah, gitu. Halo sayang, mati dah, gitu kan? Wah, bisa meledak itu emosinya, begitu, ya. Itu karena berpikir mendalam, ya. Itu padahal gara-gara SMS loh, ya kan? Bisa nggak? Ibu bisa nggak marah, emosional? Bisa, karena memang emosi itu mover, ya, menggerakkan. Nah ini secara sederhananya dulu ya. Jadi lebih gampang kan nangkep apa yang saya definisikan daripada Daniel Goleman. Gitu. Nah yang terakhir, apa itu kehendak? Nah kehendak itu keputusan kita. Ya, mau melakukan atau tidak, apa yang gerak tadi. Ya, itu biasanya terwujud dari apa? Niat. Ya, makanya kehendak itu adalah niat. Ya, kalau di dalam hukum itu, orang jahat itu ada dua ininya, kategorinya. Ada niat dan ada kesempatan. Punya niat nggak punya kesempatan nggak akan terjadi kejahatan. Ya ada kesempatan nggak ada niat nggak akan pernah jadi. Tapi kalau ada niat dan kesempatan pasti jadi. Ya. Nah ini menariknya. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana dampak usia terhadap kestabilan emosi. Nah kestabilan emosi ini ya itu artinya apa? Setiap manusia harus bisa berpikir secara dewasa. Dewasa itu apa artinya? Tadi kuncinya kan kita udah dapat, tanggung jawab.
Ya kan? Pokoknya kalau kita udah di luar tanggung jawab, berapapun dia usianya, kalau udah nggak bisa bertanggung jawab, sulit. Makanya kalau ada seorang gadis hamil, pasti akan ditanya, siapa yang bertanggung jawab? Pasti kalau ada seorang gadis hamil, yang bertanggung jawab harus seorang laki-laki. Nggak mungkin diminta pertanggungjawabannya kepada seorang perempuan juga. LGBT nggak berlaku di sini. Mutlak harus cari laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa kata-katanya tanggung jawab? Ini karena untuk menunjukkan kembali kedewasaan. Nah ini menariknya. Jadi kalau emosi itu dikaitkan itu kaitannya dengan tanggung jawab. Makanya dikatakan begini, ya, dewasa itu bukan bergantung kepada umur. Tetapi seberapa banyak dia bisa mengambil tanggung jawab. Biar kumisnya sudah begini dan melintang ke atas. Ya. Kalau enggak ada tanggung jawab. Enggak bisa. Kalau seorang misalnya ya sudah jabatannya tinggi, dia adalah anggota DPR, dia adalah hakim agung, ya, tetapi dia korupsi, dia tidak bertanggung jawab. Kalau dia seorang lawyer, berapapun dia tingginya, hebatnya, bayarannya, kalau ternyata dia melakukan suap, dia tidak bertanggung jawab. Seorang pendeta, kalau ternyata ketahuan selingkuh, dia juga nggak bertanggung jawab. Jadi gampang kita melihat, Pak Yudi, ya. Jadi sejauh mana ini dampak usia terhadap kestabilan emosi amat sangat bergantung kepada pribadi masing-masing. Apakah kita tambah 2 ini emosi kita akan mempengaruhi? Ingat kembali kepada definisi. Emosi adalah ya proses berpikir yang mendalam, yang kemudian menimbulkan asa. Memang saya tahu, ya pada waktu memasuki itu istilah kalau wanita itu menopause, ada ketidakstabilan di dalam tubuhnya seperti halnya orang hamil dan seperti halnya orang habis melahirkan. Ini hati-hati ya, saya mau kasih tahu adik-adik ya yang belum melahirkan dan belum kawin ya. Orang kalau hamil itu cenderung tidak stabil. Apalagi setelah dia melahirkan. Nah, suami-suami hati-hati ya. Sehabis melahirkan, istrimu akan bertingkah aneh. Itu pasti, karena saya pernah punya istri. Bukan pernah, masih punya istri. Ya, enggak itu betul. Ya, nah kita tuh harus dituntut panjang sabar. Nah di situ, ya penguasaan diri itu berlaku. Ya, karena kalau enggak, ya itu biasanya perkawinan rentan. Ya, habis kawin 1-2 tahun itu cerai. Ini sekarang banyak sekali yang kayak begitu. Ya, saya dapat banyak kasus-kasus seperti itu. Baru 1 tahun, 2 tahun kawin, ya, anaknya masih kecil, ya, itu sudah cerai. Kenapa kamu cerai? Biasalah Pak. Biasalah Pak. Jadi cerai itu jadi hal yang biasa. Nah, tetapi memang betul, ya, tambah usia lanjut. Makanya ada di dalam Depkes juga. Itu biasanya usia-usia yang umur sudah lansia akhir ya, umur 56, itu kan pensiun pegawai negeri kan 56 ya, Pak Yudi ya kalau nggak salah kan? Ya. 55 bahkan, ya. 55 karena udah memasuki lansia awal. Sudahlah, ya. Harusnya sudah ini dan negara membantu. Jadi memang ada undang-undang Pak, Bu, kalau Bapak udah masuk usia ya 56 dan nggak punya kerjaan, ya, itu negara akan menjamin. Ya, hanya memang banyak orang yang nggak tahu. Ya, itu bisa mengajukan. Ya, bawa surat keterangan dari kelurahan, ya, kemudian bawa ke departemen sosial. Ya, seperti itu anunya. Ya. Nah, kemudian sampai sejauh mana lagi sih, ya, usia itu mempengaruhi emosi kita? Saya akan tutup dengan pembacaan Amsal 1 ayat 1 sampai 5. Dikatakan seperti ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel.
untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, ya, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda, ya, baiklah orang bijak. Baiklah orang bijak. Jadi cuma bukan orang muda aja ya. Orang bijak itu kan biasanya udah mulai tua, udah ini. Ya. Orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara-saudara yang terkasih, usia masuk ke lansia jangan kita pernah berhenti untuk berkarya. Ibu saya usia 80 tahun, tapi otaknya itu masih seger. Dia satu hari 3 surat kabar, 80 tahun. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu dilalap habis. Ya. Dia masih bisa jalan, karena saya nggak membiasakan untuk menuntun ibu saya. Saya biarin aja jalan. Jam 4 subuh bangun, nyiramin kembang dan jalan kaki muter komplek. Tapi coba orang tua kita, 70 tahun, aduh mama jangan banyak jalan, istirahat, cepet mati. Tapi kalau kita berikan dia memang kegiatan, membaca, apalagi ada aktivitas yang interaksi. Ya. Nah, ibu saya kebetulan mengajar di sekolah anak-anak autis. Wih, anak autis Pak Rahmat, salah-salah kita dipukul loh. Iya kan? Nah, ibu saya ada di sana. Bayangin tuh, menghadapi anak biasa aja, ya udah susah. Ini menghadapi anak autis. Tapi saya bangga, ya. Dan saya banyak mengambil contoh. Ya itu apa? Banyak baca. Banyak baca, terus baca, terutama Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Ingat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan secara segala tulisan yang difirmankan Allah itu berguna untuk apa? Mengajar kita. Jadi kita seharusnya bertambah usia, kita harus tambah bijak dengan apa? Ya, digest. Terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukankah dalam Mazmur 1 dikatakan, bless a man who does not walk in the counsel of the wicked. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik. Di kumpulan pencemooh. Ya, atau orang-orang berdosa. Tetapi kesukaannya apa? Firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan yang diperbuatnya sederhana, Pak Yudi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah dampak usia terhadap emosi itu apakah tambah tua? Ya, orang itu akan emosional. Saya enggak sependapat. Seharusnya kita bertambah tua, bertambah bijak. Menjadi living example, menjadi contoh yang hidup untuk generasi di bawah kita. Loh, bagaimana kalau, ya ini juga, kalau sudah mencapai usia yang memang harus dirawat, ya kita juga yang muda harus tahu diri. Kita harus merawat orang-orang tua kita. Ya memang, ya kalau usia misalnya udah 80, ibu saya nanti kalau udah 80, udah nggak bisa jalan, masa saya diemin? Ya enggak lah, ya kita harus rawat. Ya, itu konsekuensi logis. Kenapa? Karena keberdosaan kan organ kita tambah lama tambah rusak dan organ ini pasti kita akan tinggal. Ya, oke, saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau tanya 1-2 pertanyaan? Ya. Rasio emosi dan kehendak. Iya. Apakah kehendak itu yang sudah dilakukan, apakah prosesnya sebetulnya tahapannya itu dari akal ke emosi baru dilakukan? Apakah ada nggak yang bisa dari akal Langsung. Oke. Kita lihat proses penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, apakah langit dan bumi sudah jadi?
Langit dan bumi sudah jadi belum, Bu? Kejadian 1 ayat 1 kan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah jadi belum langit dan bumi? Belum. Karena dikatakan di ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di sana. Tetapi pada saat kejadian 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, kun fayakun, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah yang menciptakan. Yesus dalam prakeberadaannya sebagai firman yang menjadikan, dan Roh Kudus yang merawat. Seperti itu juga proses kita. Kita memang dikasih rasio, makanya yang rasional dong, ya, yang masuk akal dong, begitu, ya. Tetapi kalau sudah masuk ke sini, itu sudah emosional. Artinya proses berpikirnya itu udah lebih mendalam lagi, bahkan sudah menjadi yang namanya nurani. Nah, nurani adalah proses berpikir yang baik, yang kemudian menjadi dasar, sudah mengendap. Itu yang kita sebut dengan nurani. Nurani dengan suara hati, ya itu sama, ya. Tapi beda dengan suara roh. Ya, Roh Kudus itu beda. Ya, gitu. Nanti kita akan bicara kalau itu. Tapi kira-kira itu, Pak. Ya, memang prosesnya pasti semuanya tuh dari akal dulu. Karena kita udah terlanjur, ya, punya konsep itu. Memisah bedakan tadi. Melihat apapun lah Pak Yudi. Kita dimulai dengan akal kita. Akal ini dari mana sih? Dari mata. Mata ini, ya, lihat benda begini, cahayanya datang ke mata. Mata kemudian menyalurkan ke otak. Nah, proses di sini. Nah, ada yang diproses mendalam sampai ke hati, ya. Misalnya kita ngelihat mobil bagus. Kalau cuma ngelihat doang, oh bagus, udah selesai. Tapi kalau udah mulai kelihatin, duit gue cukup apa enggak ya? Ah, itu udah mulai mikir. Iya kan? Betul nggak? Ya udah mulai mikir, pengen beli . Nah, kalau pengen beli udah ada kehendak tuh, kita melangkah ke showroom. Nah, langsung beli. Gitu loh. Jadi pasti prosesnya itu berurut. Gitu Pak Yudi. Ada lagi? Nggak ada? Pak Rahmat? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita berdoa. Saya mohon Pak Netsen untuk berdoa untuk firman Tuhan.